Dulu sekali, ketika saya masih remaja, dalam fantasi pikiran saya, Nabi Muhammad itu adalah seorang superhero, sebagaimana layaknya Superman, manusia yang serba bisa, serba mulia, serba suci, serba agung, dan sejenisnya. Begitulah yang saya terima berbagai ceramah, khotbah, nasihat, petua, dan sejenisnya. Sampai kemudian saya belajar dan hobi membaca buku-buku agama. Akhirnya saya menemukan sebuah buku yang sangat tebal, ternyata sejarah hidup Nabi Muhammad. Buku itu karya Hussein Haikal. Jadi saya teringat poin-poin penting di dalam buku itu, sosok Nabi Muhammad itu. Nah, itulah yang saya ingin bagikan di sini. Muhammad ini seorang figur yang bersahaja. Pribadinya sederhana, dia jujur dan tidak neko-neko. Dia di masa hidupnya sangat miskin, dan saking miskinnya dia sempat bekerja dengan seorang janda yang bernama Siti Khadijah, seorang wanita pengusaha kaya raya. Lalu Muhammad bekerja dengan dia sebagai penggembala domba dan sebagai pedagang domba-domba atau ternak milik Siti Khadijah tersebut. Nah, di tangan Muhammad, dagangan itu menjadi laris luar biasa, dan pembawaannya, pribadinya akhirnya membuat Siti Khadijah itu menjadi tersentuh, dan puncaknya dia menjadi jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sangat masih muda belia dan jauh lebih muda daripada Siti Khadijah, tetapi membuat Siti Khadijah jatuh cinta. Singkat cerita, karena kepribadian Muhammad itulah Siti Khadijah menjadi jatuh hati.
Itu buruk satu, itu buruk saya yang pertama. Mana bisa seorang jutawan seperti Siti Khadijah jatuh cinta kepada seorang yang miskin, yang gelandang seperti Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah tipologi manusia yang suka merenung. Dia selalu memikirkan sebenarnya hidup ini apa sesungguhnya. Apakah sibuk dengan gegap gempita dengan sehari-hari atau bagaimana? Nah, singkat cerita, Muhammad ini punya kebiasaan saat di sela-sela kesibukannya selalu menghayati perjalanan hidup, menghayati makna hidup, dan puncaknya dia mengalami suatu yang esoterik dalam permenungannya di dalam Gua Hira. Waktu itu dia mendengar suara yang entah dari mana. Dia ketakutan luar biasa. Saking takutnya, dia berlari pulang dan mengadu kepada Siti Khadijah, yaitu istrinya. Nah, di saat itulah Siti Khadijah menyelimutinya, kemudian membujuknya bahwa dia tidak kenapa-napa, dia akan baik-baik saja. Tapi Nabi Muhammad tetap merasa gelisah. Artinya dalam kejadian itu Muhammad tidak memerankan diri sebagai superhero, tapi tetap berperan sebagai manusia biasa yang juga diliputi oleh rasa gugup, rasa cemas, gelisah, sebuah kengerian yang bersifat eksistensial. Nah, pada kasus itulah Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad Nah, pada saat itu paman Khadijah, seorang pendeta, bertemu dengan Nabi Muhammad, dan pamannya berkata kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan Muhammad adalah sebagai nubuat atau sebagai pemimpin. Nah, disitulah pengakuan pamannya dari paman Siti Khadijah
siapa namanya, saya lupa namanya. Nah, itu juga suatu poin. Dia bukanlah seorang sebagai megaloman yang seperti yang dituduhkan banyak berbagai pihak atau perbincangan perdebatan publik yang memandang Nabi Muhammad manusia yang gila hormat, manusia yang gila kemuliaan, manusia yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Muhammad ini bukanlah tipologi suami yang otoriter, bukanlah suami yang bias gender. Dalam sejarah, Nabi Muhammad itu sering melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu tabu dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Misalnya ketika kancing bajunya copot, maka dia sendiri yang menjahitnya dengan tangannya. Kemudian yang keempat, Muhammad itu dalam berteman dia sangat bersahaja. Dia bukanlah seorang tipologi manusia yang ingin saling menguasai, ingin tampak menonjol, ingin diakui sebagai seorang yang selalu benar. Tidak. Dalam kebanyakan kasus perang, dia menegaskan perkataannya sebagai perintah. Ketika terjadi kekalutan saat perang, lalu semua bingung apa yang harus dilakukan. Apakah harus maju bertempur, ataukah harus bertahan atau mundur? Misalnya Nabi Muhammad menyatakan sebaiknya kita maju ke perbatasan. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai baginda, apakah itu wahyu atau pendapat engkau sendiri?" Lalu Nabi berkata, "Ini pendapatku." Lalu sahabat menjawab, "Berarti saya juga bisa untuk berpendapat." "Oke, silakan, baiklah." Maka berbicaralah Umar bin Khattab misalnya. Lalu Umar menyatakan pendapatnya. "Kalau menurut saya begini, bukan baginda ya. Kita harus bertahan aja di sini. Mengingat jumlah pasukan kita sangat
tidak memadai dibanding pasukan lawan yang begitu banyak. Dan kita juga kehabisan persediaan. Oh, bagus juga ide kamu. Baiklah, kita bertahan dulu aja di sini. Nabi Muhammad bisa menerima pendapat dari sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad berkata lagi, kita nanti akan melakukan strategi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wahai baginda, apakah itu pendapatmu atau wahyu? Ini wahyu. Nah, maka baru para sahabatnya tidak membantah, tidak mengajukan usul lain. Lalu para sahabat mengikuti tanpa bertanya lagi. Artinya di situ saya melihat ada pemisahan dalam sisi beliau. Ada pembatas dimensi pendapat sendiri atau wahyu, ada pemisah. Nah, para sahabatnya tidak membantah, tidak mengajukan usulan. Lalu para sahabat mengikuti tanpa harus bertanya lagi. Artinya di situ ada pemisahan antara sisi pribadi beliau dengan dimensi wahyu, dengan dimensi ilahiyah yang bersifat lahir. Itu kerja intelektual, tapi adalah sebuah inspiring, sebuah kilasan ilham dari Tuhan. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memperkirakan itu akan terjadi, tidak bisa memesan hal-hal seperti itu sesuka hatinya. Ketika ada sesuatu pemberian dari Tuhan, tapi ketika menerima, sadar, ketika dia sampaikan kemauan pribadi, dia mengakui kalau itu pendapatnya pribadi. Kemudian contoh lain, ketika Muhammad sholat di rumah, sedang berlangsung satu rakaat, lalu dia mendengar tapak kaki seseorang menuju rumahnya. Maka yang dia lakukan adalah menghentikan sholatnya, lalu segera membuka pintu dan mempersilahkan orang itu masuk di rumahnya. Setelah orang itu selesai dan pergi, dia kembali melanjutkan sholatnya lagi. Misalnya tadinya baru sholat 1 rakaat, maka dia sambung lagi ke rakaat kedua. Nah, di sini saya melihat Muhammad itu justru mengutamakan dimensi kemanusiaannya. Dia menempatkan dirinya sebagai ruang privat
yang tidak harus dikumandangkan di publik atau merampas hak-hak publik, dan itu buktikan. Dia mengutamakan solidaritas para sahabat, para tamunya, para manusia daripada sholatnya. Muhammad itu pernah dalam sholatnya sambil menggendong cucunya. Ketika dia berdiri, dia gendong cucunya. Kemudian ketika rukuk dan sujud, dia letakkan cucunya di sampingnya. Kemudian dia ketika akan berdiri lagi, dia ambil cucunya lalu digendong. Nah, apa yang terpikir oleh saya membaca kisah seperti itu? Luar biasa Nabi Muhammad. Dia tidak menempatkan wilayah privatnya harus disakralkan. Dia tidak mengganggu, tidak mengusik orang lain dengan dalih spiritualitasnya. Tidak mengutamakan sebagai dalih pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Lama saya termenung dengan membaca kisah Nabi Muhammad. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang lain. Itu salah satu 5 contoh saja. Itu hanya sebagai cross-check atau timbal balik data yang terjadi di media atau internet, bahwa tuduhan Nabi Muhammad itu sebagai seorang teroris atau inspirator kejahatan. Padahal di mata saya dia adalah sosok yang sangat mulia, pribadi yang sangat mempesona. Dalam pandangan saya, dalam fantasi saya, walaupun saya belum bertemu dengan beliau, walaupun hanya saya tahu dari buku, akan tetapi di sisi lain saya tidak setuju dengan penggambaran Muhammad yang tidak manusiawi, yang tidak natural, alamiah. Misalnya pernyataan yang terlalu muja-muja sebagai sosok yang mulia sehingga tidak mungkin ditiru oleh manusia, tidak mungkin dituntun oleh umat Islam. Justru sangat mungkin kita teladani. Ungkapan Muhammad itu adalah sebagai sauri tauladan. Dia seharusnya bisa ditiru karena manusia yang natural sebagai manusia. Hanya saja kita tidak bisa sabar dan terlalu angkuh. Nah, itulah kelebihan Nabi Muhammad. Dia sangat rendah hati.